Halo guys, bersama saya Ari. Di video kali ini saya akan ngebahas iPhone X Inter atau iPhone yang bekas dari luar negeri ya guys. Karena akhir-akhir ini ada kasus beli iPhone X Inter itu dipakai sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, itu tiba-tiba sinyalnya hilang guys. Lalu apa sih ini penyebabnya? Yuk kita bahas. Jadi mengenai sinyal hilang ini ada kemungkinan pemblokiran IMEI oleh Kemenperin ya guys. Jadi handphone X Inter yang dijual ke Indonesia tanpa melalui bea cukai atau pajak itu akan diblokir ya, sesuai dengan peraturan yang disahkan tanggal 20 September 2020 kemarin ya guys kalau nggak salah. Nanti bisa kalian cek di Google pemblokiran ini mulainya kapan dan apa sih yang membedakan X Inter dan resmi itu. Jadi iPhone X Inter itu adalah iPhone yang dari luar negeri ya. X artinya bekas dari luar negeri, bisa saja dari Singapura atau Amerika, pokoknya di luar Indonesia. Misalnya ya, saya pergi ke Amerika dan membeli iPhone bekas itu 5 unit dan saya bawa ke Indonesia tanpa melakukan pembayaran pajak, langsung saja bawa ke Indonesia dan saya jual saja ke teman saya misalnya atau ke orang lain. Itu adalah iPhone X Inter yang ilegal ya guys, tanpa adanya perizinan dan juga bayar pajak. Dimana iPhone atau handphone ini, semua handphone sih, kalau dijual di Indonesia dari luar negeri itu wajib melakukan pembayaran pajak ya guys. Jadi itulah X Inter. Kalau yang iPhone resmi sih bisa kalian beli di iBox, ada di Digimap atau Eraphone, biasanya ada yang stiker thumb. Walaupun di di gerai-gerai offline seperti toko atau counter itu ada sih yang jual yang resmi ini. Nanti bisa kok kalian cek itu di Kemenperin emailnya terdaftar atau enggaknya. Jadi bisa kalian ini jadikan acuan ya, nanti kalau mau beli itu bisa kalian cek dulu di emailnya apakah ini resmi atau enggak. Tapi enggak semua yang enggak terdaftar itu akan terblokir, karena ada beberapa yang mungkin ini sudah aktif sebelum pemberlakuan tanggal 20 September 2020 kemarin. Jadi yang kita bahas apa itu IMEI. Jadi IMEI itu adalah serial number. Setiap handphone itu ada nomor IMEI-nya aja ya, unik, enggak ada yang sama. Kalau di kendaraan itu sama kayak plat nomor gitu ya, jadinya beda-beda setiap kendaraan atau setiap iPhone itu beda, dan ini digunain operator untuk mengenali perangkat kalian guys. Jadi kalau nggak ada IMEI ini sinyalnya nanti bisa hilang atau bermasalah. Nah, untuk cek IMEI-nya kalian bisa masuk dulu di menu dial ya, mau telepon gitu, ketik bintang pagar 06 pagar, nanti akan muncul nomor IMEI dari handphone kalian. Nanti bisa kalian catat nomornya dan kalian cek. Ceknya bisa di website resmi imei.kemenperin.go.id. nanti saya kasih di link deskripsi ya guys linknya. Jadi bisa seperti ini nanti tampilannya websitenya. Ini website resmi dari Kemenperin dan kalian masukkan nomor IMEI kalian di kolom ini dan langsung klik tombol cari. Di situ nanti akan ada pemberitahuan apakah terdaftar di database atau enggak. Jika terdaftar di database berarti itu aman ya guys, berarti iPhone kalian tuh resmi atau handphone kalian tuh resmi, jadi bisa terhindar dari sinyal hilang atau pemblokiran ini. Namun jika tidak terdaftar ya, ini yang menjadi was-was ya guys. Seperti yang saya unbox ini ya, ini sebenarnya kemarin tuh video unboxing pembelian iPhone XR X Inter ya, dan saya kemarin tuh masih cuek bebek ya soal pemblokiran ini, tapi ada beberapa isu tiba-tiba sinyalnya hilang. Jadi saya cari informasi tentang IMEI ini dan ternyata ini ada ya yang terblokir. Akhirnya saya buat video ini, bukan unboxing tapi soal bahas IMEI ini. Jadi saya juga beli yang X Inter, nanti apakah iPhone XR ini terblokir atau enggak, semoga sih enggak ya. Belum ada 1 bulan ya penggunaannya, belum ada 3 bulan, jadinya masih aman-aman saja, masih sinyal masih lancar. Nah, kembali lagi ke pembahasan pemblokiran IMEI tadi yang bervariasi waktunya antara 1, 2, sampai 3 bulan. Dan saya menemukan artikel ini dari Kemenperin ya, dimana ada roaming internasional itu 90 hari bagi mereka awak kapal atau turis asing yang membawa iPhone atau perangkat seluler dari luar ke Indonesia, yang tinggal di Indonesia itu selama 90 hari ya maksimal. Jadi bisa saja kemungkinan iPhone yang terblokir itu dibawa ke Indonesia setelah pemberlakuan 20 September 2020 ini, dan di Indonesia itu kan masih ada waktu 90 hari sebelum waktu itu sudah dijual ke konsumen ya. Misalnya
seperti saya tadi membawa iPhone 5 biji ya dari Amerika dan bawa ke Indonesia dan saya jual langsung. Itu kan masih aktif ya, masih ada waktu 90 hari. Dan saya jual nanti setelah 90 hari itu kemungkinan email akan terblokir seperti artikel yang saya temukan ini. Ya mungkin ini sih yang masuk kategori bahwa emailnya terblokir. Buat kalian lebih berhati-hati lagi untuk membeli iPhone X Inter ini. Apakah semua iPhone X Inter ini bisa terblokir? Tidak semua ya guys, karena kalau X Inter pun sudah didaftarkan sesuai prosedur, dia akan aman digunain dan bisa kalian cek dulu di email tadi ya di Kemenperin apakah emailnya sudah masuk database atau belum. Nah, ada lagi X Inter yang masuknya itu sebelum pemberlakuan pemblokiran email tanggal 20 September 2020. Saya menggunakan iPhone 7 ini pembelian sekitar 2 tahun yang lalu ya, artinya belum ada pemberlakuan pemblokiran email ini. Ini pun X Inter juga, ini garansi dari Arab ya guys kalau saya cek, dan saya pakai selama ini sampai video ini saya buat, ini masih aman-aman saja untuk sinyalnya, nggak ada pemblokiran, belum atau nggak ada, saya nggak tahu ya. Semoga aja sih masih aman-aman saja. Jadi nggak semua X Inter itu masuk kategori tadi ya. Mungkin yang masuk itu iPhone yang di bawah sini, yang baru-baru ini atau yang habis pemblokiran atau pemberlakuan tanggal 20 September 2020. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, dan mungkin tips buat kalian yang ingin beli iPhone bekas itu lebih berhati-hati lagi. Bisa kalian pastikan cek dulu emailnya apakah aman atau enggak, dan bisa beli ke seller yang terpercaya ya, atau yang berani menjamin emailnya aman, bisa memberi garansi ya. Lebih tepatnya sih kalian untuk berhati-hati dan lebih baik membeli yang garansi resmi. Memang sih yang garansi resmi itu harganya lebih mahal ya guys, lebih tinggi, tapi kalau lebih mahal, lebih aman, lebih nyaman ya kenapa tidak. Dan mungkin buat kalian yang punya pengalaman emailnya terblokir, bisa sharing di kolom komentar ya, biar teman-teman kita nanti kalau mau beli informasinya semakin banyak, nanti kita bikin diskusi di kolom komentar. Silahkan ya guys. Dan mungkin ini ya yang bisa menjadi poin-poin dari pemblokiran email tadi. Buat kalian yang punya pertanyaan bisa sharing juga di kolom komentar. Udah itu aja ya, nanti videonya jadi panjang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.